Ingat peraturan aplaus setelah, bukan sebelum. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah bersama Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya kasihi teman-teman peserta lomba. Yang saya cintai teman-teman seperjuangan SMAK Santo Benedictus Palue. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya kita diberi kesempatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hadirin yang saya hormati, 94 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober 1928, telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Para pemuda dan pemudi Indonesia dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih telah menyatakan sebuah ikrar suci untuk menyatu jiwa dan raga menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, para pemuda seluruh Indonesia dengan kerelaan hati sejenak menyimpan terlebih dahulu ego masing-masing, suku, etnis, ras, dan melebihi satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak lain adalah demi memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa yang tidak berperi kemanusiaan. Memang benar bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Para pemuda hebat tersebut akhirnya mampu mewujudkan mimpi menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat. Sejatinya saat ini kita telah menikmati kemerdekaan berkat jasa para pemuda berjiwa kesatria pada masa lalu. Hadirin yang saya cintai, saat ini pemuda dan pemudi Indonesia tidak sedang berjuang melawan penjajah secara fisik seperti masa lalu. Akan tetapi saat ini kita sebagai bangsa telah dihadapkan pada arus globalisasi yang telah sedikit demi sedikit menggerus jati diri bangsa. Marilah kita semua menyatukan kembali benang-benang persatuan yang sudah mulai lapuk. Kita sejatinya adalah bangsa Indonesia yang punya jiwa yang kuat
Sekian pidato singkat dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bapak Ibu juri silakan mengambil tempat untuk memberikan penilaian. Baik, sudah, saya bisa minta untuk turun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Smak Santo Benediktus, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai Smak Santo Benediktus, yang saya cintai para peserta lomba, dan yang saya kasihi teman-teman Smak Santo Benediktus. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyelenggaraannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat guna memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hadirin yang kubanggakan, hari ini kita semua kembali memperingati hari bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai dan menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan para pejuang dan para pahlawan bangsa dalam mencapai dan menegakkan kemerdekaan di negara tercinta ini. Perjuangan mereka, perjuangan para pahlawan dan para pejuang bangsa dalam mencapai dan dalam perjuangan para pahlawan dan para pejuang bangsa dalam menegakkan kemerdekaan dengan semangat yang kokoh. Perjuangan mereka tidak mengenal waktu, tidak merasa lelah, dan tidak dapat diukur oleh apapun. Hai para pemuda dan pemudi bangsa, kita sebagai pejuang dan penerus bangsa, alangkah baiknya kita menjaga hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa, para pahlawan di masa lampau itu. Tidak kita sia-siakan dengan hanya menghabiskan waktu dan bersenang-senang, berpesta pera, malas belajar, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan dengan hal-hal negatif. Mari kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa harus menjadi ujung tombak dan pionir perjalanan bangsa dengan penuh disiplin, mandiri, dan profesional. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam. Izinkan saya untuk membawakan pidato singkat tentang kontribusi orang muda bagi negara Indonesia. Yang pertama-tama patut kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, untuk mengenang Hari Sumpah Pemuda, apakah kita sudah berkontribusi dengan baik negara ini? Apakah kita memiliki semangat kebangsaan yang tinggi? Apakah negara ini sudah kokoh serta kuat? Sebagai pemuda dan pemudi bangsa serta memiliki jiwa muda, sudah sepatutnya kita bersatu membangun bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dalam filosofi Sumpah Pemuda yang merupakan perjuangan dari para pemuda demi persatuan Indonesia. Namun sayangnya para pemuda dan pemudi sekarang kurang memiliki semangat pejuang dan rasa nasionalisme serta patriotisme. Hadirin yang saya muliakan, hal ini dapat dibuktikan dengan kasus kenakalan dan kriminal yang dilakukan oleh para pemuda sekarang. Padahal para pemuda sekarang memiliki peran penting bagi bangsa dan negara. Teman-teman seperjuangan, alangkah baiknya kita mengikuti jejak para pemuda terdahulu yang rela mengorbankan diri demi kemerdekaan. Meskipun saat ini Indonesia sudah merdeka, apakah kalian tahu merdeka itu bukan kado dari Belanda atau kado dari Jepang, melainkan perjuangan dari para pemuda dan pemudi Indonesia sekarang. Kita hanya menikmati. Jadi kita lebih baik mengikuti jejak para pemuda dan pemudi terdahulu yang rela mengorbankan diri, waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa demi kemerdekaan. Namun kita perlu bangkitkan semangat jiwa muda untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekian pidato singkat dari kami. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu bisa mengambil tempat untuk memberikan ini. Saya tahu rahasia di balik teks ini, tapi dia Setahu. baik. Peserta selanjutnya, terima kasih banyak sudah mewakili pertama ya. Masih ada pemuda-pemuda lain kan? Masih. Sudah mewakili pemuda-pemudi SMAK Santo Benediktus dengan sangat baik. Silakan kembali dan mic-nya di-over ke teman yang selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAK Santo Benediktus Palué, yang saya hormati para Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMAK Santo Benediktus Palué, dan yang saya cintai peserta lomba dan seluruh siswa-siswi SMAK Santo Benediktus Palué. Pertama-tama, mari
kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, kita kembali memperingati hari bersejarah dalam hidup kita dan kita kembali mengenang kisah perjuangan para pahlawan yang telah rela berkorban demi membela negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada hari Sumpah Pemuda. Terutama saya mengajak teman-teman yang berada di tempat ini untuk kembali mengenang isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda merupakan titik awal dari perjuangan anak muda demi menegakkan persatuan bangsa Indonesia, menekankan kebanggaan akan bahasa dan menjaga keutuhan bangsa. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita sebagai pemuda bangsa harus memiliki jiwa muda serta rasa tanggung jawab dan bersatu membangun bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan filosofi Sumpah Pemuda yang merupakan perjuangan dari para pemuda-pemudi bangsa demi persatuan bangsa Indonesia. Namun sayangnya, para pemuda-pemudi Indonesia kurang memiliki jiwa pejuang serta rasa nasionalisme dan patriotisme. Hadirin yang saya muliakan, hal ini dapat kita lihat bersama sebagian pemuda-pemudi yang berada di lingkungan sering melakukan hal-hal seperti mabuk-mabukan, perjudian, serta pergaulan yang merusak diri sendiri. Padahal mereka tidak tahu bahwa hal-hal itu dapat merusak masa depan dan generasi muda. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua alangkah baiknya mengikuti jejak para pemuda-pemudi terdahulu yang rela mengorbankan waktu, tenaga, serta nyawa mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita mulai sekarang kita harus menjaga sikap pergaulan positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat agar tidak terjerumus dengan hal-hal negatif yang merusak diri sendiri. Hadirin yang saya muliakan, tema kita pada bulan bahasa ini bangkit bersama. Di sini saya mengajak teman-teman seperjuanganku untuk menjadi pemuda-pemudi yang baik dan membangun relasi dengan orang-orang yang membawa kaum muda-mudi ke arah yang lebih baik. Mulai sekarang, kita sebagai peserta didik tak harus disiplin belajar, jujur, tekun berlatih dan bekerja keras agar menjadi pemuda-pemudi yang mencerdaskan bangsa.
salah satu. Saya mengambil salah satu. Saya mengambil salah satu kata bijak dalam bahasa Latin, egito orbusum, yang artinya kita belajar bukan untuk pintar, melainkan kita belajar untuk belajar. Peringatan untuk penonton atau hadirin sekalian agar tenang, ya. Perlombaan sedang berlangsung. Saya mengambil salah satu kata bijak dalam bahasa Latin, egito orbusum, yang artinya saya belajar bukan untuk pintar, melainkan saya belajar untuk hidup. Kita sebagai peserta didik, kita tidak boleh dibodohi oleh siapapun, dan kita sebagai peserta didik akan menjadi pemuda-pemudi bangsa yang cerdas. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Dewan Juri, dan yang saya cintai teman-teman SMAK Santo Benedictus Palue. Pada kesempatan pertama, izinkanlah saya untuk melambungkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita dihimpun kembali di tempat ini. Kita dihimpun kembali di tempat ini guna melaksanakan kegiatan perlombaan bulan bahasa. Hadirin yang saya banggakan, Pekik Sumpah Pemuda yang diucapkan dengan lantang pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda merupakan sebuah komitmen bersama untuk berbangsa, tanah air dan bahasa yang satu, Indonesia. Sebagai pemuda Indonesia, kita berjalan dalam satu komitmen dan tujuan yang sama. Kita tidak hanya mengulangi dengan lantang poin-poin Sumpah Pemuda tanpa berkontribusi terhadap negara ini. Sudahkah kamu bangkit bersama untuk mengisi hari-harimu dengan semangat Sumpah Pemuda? Hadirin yang saya kasihi, sering diberitakan bahwa tawuran para remaja, ugal-ugalan, atau masuk dalam komunitas geng motor dan perkelahian adalah bentuk-bentuk dari tindakan lain. Seruan untuk bangkit bersama sesuai tema Sumpah Pemuda tidak sekedar
Diharap tenang. Peraturan, suara-suara akan muncul setelah, bukan sebelum. Salah satu tindakan yang marak terjadi sebagai bagian dari kenakalan remaja adalah penggunaan gadget dengan fitur-fitur aplikasi yang memunculkan tindakan dari kenakalan remaja itu sendiri. Yang pertama, postingan gambar dengan gaya di luar budaya kesopanan. Yang kedua, status yang menyindir atau hoax yang memunculkan perang komentar pada penyebaran ujaran kebencian. Yang ketiga, mengambil dan mempublikasikan tanpa menyeleksi hasil karya yang dipublikasikan, seperti berbau seks dan hoax. Yang keempat, masuk dan bergabung dalam grup atau komunitas yang mengarah pada pergaulan bebas. Hadirin yang saya kasihi, sebagai generasi muda Indonesia, keempat hal ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar gadget tidak dilihat sebagai ancaman yang memunculkan tindakan dari kenakalan remaja. Seruan untuk bangkit bersama dengan tema Sumpah, dengan tema bangkit bersama tidak sekedar mengajak kita untuk bersama dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Kita perlu menciptakan kedamaian agar terus bersatu, bangkit bersama, agar Indonesia menjadi tempat yang baik. Karena ajakan untuk bangkit bersama harus memunculkan dari dalam ketulusan hati dan bergandengan tangan. Agar bisa memberikan harapan. Dengan itu kita dapat berjalan bersama, bangkit bersama untuk Indonesia kuat.
Sekian dari pidato saya. Jika ada 1-2 kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri bisa mengambil bagian itu. Kita kembali langsung over mic ke nomor 6. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya cintai dan banggakan teman-teman peserta lomba, yang saya kasihi teman-teman seperjuangan SMAK Santo Benedictus Balue, singkatnya hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap 28 Oktober. Hari ini menjadi momentum baik untuk kembali menyalakan bara api semangat perjuangan. Pada zaman dahulu, para kaum muda harus mengorbankan nyawa untuk menunjukkan rasa cintanya kepada negara. Mereka bersatu guna meraih kemerdekaan serta membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah. Ada banyak persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya, terlebih dengan segala masukan yang kritis dari kaum muda. Sebagai kaum muda yang sudah mendapatkan akses pendidikan baik di negeri ini, tentunya kita bisa membantu bangsa dan negara supaya semakin maju. Di balik segala persoalan yang terjadi di Indonesia, terselip banyak harapan pada kaum muda. Hadirin yang saya banggakan, para kaum muda merupakan penerus bangsa yang akan membawa banyak perubahan baik ke depannya. Kita sebagai kaum muda tentunya harus selalu menjaga diri dan bersemangat dalam menggapai segala angan, serta dapat mengambil bagian dari kemajuan bangsa dan negara. Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, sekiranya kita sadar bahwa perjuangan pada zaman dahulu masih harus dilanjutkan. Kita sebagai kaum muda harus terus semangat dalam mengejar cita-cita, menuntut ilmu setinggi-tingginya, hingga berhasil memberikan berbagai solusi bermanfaat atas persoalan-persoalan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, saya
mengajak para kaum muda untuk terus menyalakan bara api semangat demi melanjutkan perjuangan pahlawan. Mari kita bangkit bersama SMAK Santo Benedictus dan membangun bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah pidato singkat dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, terima kasih. Bapak Ibu Dewan Juri bisa mengambil tempat untuk memberikan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri, yang saya hormati teman-teman peserta lomba, yang saya kasih dan saya banggakan warga SMAK Santo Benedictus Palui. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sampai detik ini kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka memperingati bulan bahasa. 28 Oktober 1928 di Batavia, 94 tahun yang lalu, cita-cita leluhur akan bangsa Indonesia merangkum beda atas nama kemanusiaan yang berangkat dari rasa hormat kepada perasaan. Puluhan anak muda dari keterpanggilan nurani menyepakati sumpah lebih dari kata-kata. Ini sebuah petua untuk Indonesia perkasa. Nakoda Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Sugondo dan semua pejuang-pejuang, sumpahmu kini tersampaikan. Sumpah pemuda itu dahulu, kala republik ini masih waras. Kini adalah sampah pemuda yang berkali-kali berteriak sumpah, memetu yang melahirkan rasa bangga tapi tak serius memaknainya. Sumpah pemuda kini hanya sebagai peringatan kepada ingatan, menunjukkan kita sebagai manusia berpendidikan. Di setiap sendi-sendi pergerakan perjuangan adalah ibadah. Menyalanya api-api sumpah pemuda di setiap dada-dada, masih banyak mimpi yang belum tercapai, tergenapi. Persatuan adalah jalan terakhir, saling melengkapi, merdeka tanpa tapi, melanjutkan jejak estafet perjuangan pendahulu, maknai bersama lalu baki. Hai, bangunlah pemuda-pemudi Indonesia. Mari kita berjalan terus jalan persatuan, satu darah, satu bahasa, dan satu bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Merdeka!
Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri bisa ambil tempat penilaian. Siapa dulu? Tantenya, tantenya sini. Gurunya sana, tapi tantenya sini. Ya, sudahkah? Baik, silakan. Langsung over mic ke yang lain. Peserta selanjutnya datang dari perwakilan 11 IPSA Maria Dewi Mulyani Tia. 11 IPSA ini saya punya anak, juri tolong pertimbangkan. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Juri Mata Lomba Pidato Bulan Bahasa Smak Santo Benedictus Palue, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta pegawai Smak Santo Benedictus Palue, dan yang saya banggakan semua peserta lomba bulan bahasa, perwakilan dari masing-masing kelas, serta siswa-siswi Smak Santo Benedictus Palue. Singkatnya, hadirin yang terkasih, pada kesempatan pertama, izinkan saya melambungkan syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kuasa-Nya kita dihimpun di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia guna menyukseskan kegiatan perlombaan bulan bahasa dengan tema Bangkit Bersama. Pemuda-pemudi, Bapak Ibu hadirin yang terkasih, perayaan bulan bahasa setiap tahunnya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yang mana pada detik ini, hari ini, masing-masing dari kita mengenang dalam terima kasih kepada para pahlawan muda kita kala itu yang sudah mengabdikan diri untuk bersumpah demi membela negara yang kita banggakan, Indonesia, tanah yang kita nikmati, Indonesia. Tema Bangkit Bersama bukan hanya sekedar tema, namun sebuah ajakan untuk kita, sekaligus sebuah refleksi untuk kita. Sudah bangkitkah kita? Sudah bersamakah kita? Sudah bangkitkah kita dalam mengamalkan ketiga butir sumpah secara bersama-sama? Atau kita hidup dan bertanda sebagai generasi yang lupa sejarah, lupa sumpah? Pemuda-pemudi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengajak, mari kita sama-sama bangkit bersama merubah sekolah kita ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama merubah sekolah kita ini, bekerja bersama dari setiap lapisannya, menjadikan sekolah kita sekolah yang unggul. Bukan hanya dalam pengamalan ketiga butir sumpah, namun menjadi pemuda-pemudi yang aktif, memiliki semangat sekolah yang tinggi, agar memiliki daya
Sekian sepatah dua kata dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu Dewan Juri bisa mengambil tempat untuk penilaian. Peserta terakhir dari kelas 12 IPA sudah keluar kan? Sudah. Iya. Baik, silakan kembali. Mohon ketenangan di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun, Namo Buddhaya, Sat Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Smak Santo Benedictus Palue atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Smak Santo Benedictus Palue, teman-teman peserta lomba yang terkasih, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus peringatan Bulan Bahasa. Hadirin yang terkasih, non scole sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Sepenggal pepatah Latin di atas, hendaknya membuka pikiran, wawasan, pengetahuan, dan hati nurani kita akan sebuah tanggung jawab terhadap hidup kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Keberadaan orang muda menjadi tantangan sekaligus harapan bangsa ini, terutama ketika kehidupan bangsa ini bersentuhan langsung dengan perkembangan zaman. Di satu sisi, kehidupan bangsa ini mewujudkan kemajuan di berbagai bidang, namun tidak sedikit kehancuran dan keburukan yang kita temukan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia, namun tidak dapat dipungkiri merosotnya moral dan etika dalam kehidupan bangsa. Orang semakin tidak peduli satu dengan yang lain. Individualisme, egoisme, hedonisme, dan anarkisme, dan masih banyak hal negatif lainnya yang kita temukan dalam kehidupan bangsa ini, termasuk di dalamnya penghayatan bahasa Indonesia yang tidak intens dalam kehidupan bangsa pada umumnya dan pelajar pada khususnya. Hadirin yang berbahagia, eksistensi pemuda menjadi satu-satunya harapan bangsa ini. Seorang pemuda menjadi semangat bangsa ini. Pemuda harus menunjukkan kreativitas dan pemuda
ini. Pemuda harus menunjukkan semangat perjuangan untuk menuntaskan segala bentuk tangisan dan penderitaan bangsa ini. Dengan demikian, untuk memaknai bulan bahasa ini, saya mengajak kita semua, terutama para siswa-siswi SMAK Indonesia, SMAK Baluit, untuk mengamalkan bahasa Indonesia dalam semua aktivitas kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kita belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang saya cintai, ingatlah bahwa bahasa merupakan pemersatu bangsa. Bahasa adalah identitas bangsa. Bahasa adalah pemersatu bangsa dan budaya. Maka sudah sepatutnya sebagai generasi bangsa kita dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk memiliki ide, wawasan, dan jiwa yang mempersatukan. Hadirin yang saya cintai, sebagai seorang pemuda, kita harus mempertahankan dan memelihara bahasa kita, bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih, selamat berjuang, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.